Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Tatang Ataufik MSc. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya, Yulianta Wahyutama, dan Bapak Rahmat Hadi Sutejo. Kali ini kita akan membahas modeling the new product development process. Next. Abstraknya, makalah ini akan membahas banyak proses NPD yang dapat membantu perusahaan menangkap apa yang dilakukan, mengikuti rute pengembangan terstruktur, dari mana dimungkinkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan proses pengembangan, dan dengan demikian menuai potensi dan manfaat yang nyata. Fokus makalah ini adalah pada organisasi yang sedang mempertimbangkan untuk menerapkan proses pengembangan produk baru, demi meningkatkan kemampuan inovasi mereka secara berkelanjutan. Tujuannya untuk membawa pemahaman tentang karakteristik mendasar yang berkontribusi pada hasil yang potensial dan sukses selama proses pengembangan dalam organisasi melalui adopsi proses NPD terstruktur. Selanjutnya, garis besar pembahasan yaitu pengertian produk baru, kemudian proses pengembangan produk baru, pemodelan proses pengembangan produk baru yang terdiri beberapa sub-bab, stage gate, konvergen berganda, keunggulan produk dan waktu siklus, desain keseluruhan, maupun proses produk baru generasi ketiga, serta selanjutnya kesimpulan. Apa itu new product? Yaitu yang sebelumnya tidak diproduksi oleh sebuah perusahaan. Jadi ini adalah benar-benar produk baru. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan hak atas produk jasa ke pasar atau pelanggan secepat mungkin guna membatasi peluang pesaing. Next. Proses pengembangan produk baru, ada beberapa istilah di sini adalah inovasi, yang mana digunakan oleh peneliti dan desain. Inovasi ini dapat dianggap sebagai unit perubahan teknologi dan penemuan. Sementara pengembangan produk baru itu sendiri adalah ungkapan yang lebih mengacu pada manajemen pengembangan produk baru, tidak harus melibatkan inovasi. Sementara desain adalah kata umum untuk rekayasa. Sebagai contoh, produk baru di dunia yang benar-benar baru, seperti contohnya ya dari Sony Walkman dan Post-it 3M. Kemudian yang baru di perusahaan, ini adalah produk baru bagi perusahaan, tetapi tidak untuk pasar. Memungkinkan perusahaan untuk masuk pasar yang mapan untuk pertama kalinya. Sebagai contoh, IBM yang memproduksi printer laser. Selanjutnya, penambahan ini produk yang ada, sebagai contoh yaitu HP, pengenalan versi baru. Kemudian perbaikan revisi produk yang sudah ada. Ini pada dasarnya mengganti produk yang sudah ada. Demikian pula, jenis produk ini dapat mewakili hingga 26% dari peluncuran produk baru. Next. Kemudian ada contoh untuk memposisikan ulang. Ini pada dasarnya adalah aplikasi baru untuk produk yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan biaya. Ini adalah produk baru yang dirancang untuk menggantikan produk yang ada di lini dan dapat menghasilkan yang serupa dengan manfaat dan kinerja yang sama. Jadi NPD ini dapat bergantung pada kegiatan desain yang dilakukan untuk produk. Sehingga kita harus lebih bijaksana memiliki formal blueprint, roadmap, maupun template atau proses pemikiran untuk mendorong tim proyek baru dari ide tahap sampai peluncuran ke pasar dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas pemodelan proses pengembangan produk baru. Di sini berdasarkan Sharon dan Cooper, yang pertama kita bahas tahap departemen, tahap aktivitas, tahap keputusan, tahap model proses konversi, dan model respon. Seperti yang dijabarkan di gambar sebelah kanan, ini kita bisa lihat tahap departemen, model tahap kegiatan, model tahap keputusan, proses konversi, dan model respon yang pada intinya sama, yaitu mulai dari konsep
sampai menghasilkan produk baru yang akan dipasarkan di pasaran. Next. Pemodelan proses pengembangan produk baru. Pada pokok bahasan ini, klasifikasi model proses pengembangan produk baru menurut Nock dan Redner di tahun 2004 itu membagi menjadi 5, yaitu model stage gate, proses konvergen ganda, keunggulan produk dan waktu siklus, desain keseluruhan, dan proses NPD generasi ketiga. Next. Pertama kita akan bahas model stage gate. Seperti yang kita lihat mulai dari konsep tahap 1 sampai tahap 5 itu adalah mulai dari pendahuluan penyelidikan, penyelidikan terperinci, perkembangan, pengujian dan validasi, kemudian produksi penuh dan peluncuran pasar. Gerbang keputusan memungkinkan atau mencegah tahap kegiatan berikut dimulai tergantung pada apakah memenuhi kriteria evaluasi. Proyek dapat dihentikan, ditangguhkan, atau ditolak untuk rework atau improvement sampai akhirnya bisa melewati gates tersebut. Sehingga model ini dapat membantu pembaca untuk memahami manajemen proses dan juga dapat membantu mencegah kerugian yang dibuat dengan mengungkapkan lebih awal. Sehingga sebelum peluncuran pasar, ditinjau dari komprehensif yang diterapkan di gerbang masing-masing gerbang tahapan. Next. Proses konvergen berganda, model konvergen berganda ini berbeda dengan stage gate, namun memiliki tujuan utama secara langsung dan eksplisit mengintegrasikan orang-orang yang terlibat di dalam proses untuk mengatasi kekurangan yang dilaporkan dalam proses NPD lainnya. Model konvergen ini memiliki banyak titik, berbeda dengan sistem stage gate. Kemudian setiap titik ini dianggap penting untuk proses yang berulang. Model ini membutuhkan sejumlah effort, upaya besar dari manajemen untuk menjaga proses tetap pada jalurnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat. Oke, terima kasih Pak Jul mengestafetkan untuk penjelasan selanjutnya. Kita masuk ke poin 1.3.3 tentang model product and cycle time excellent. Jadi kami resume bahwa untuk model ini kami dapat 5 poin. Yang pertama adalah model ini berkonsentrasi pada kontrol ekonomi dan proses desain. Yang kedua, proses dipandang sebagai saluran yang menyerap banyak ide, mengikuti penyelesaian 5 fase untuk menghasilkan produk baru. Yang ketiga, masing-masing dari 5 fase proses menjadi 15 atau 20 langkah dan kemudian masing-masing langkah ini menjadi 10 hingga 30 tugas. Memperhatikan pengelolaan proses secara lebih detail yang tujuannya untuk mengelola pengembangan produk secara efisien sehingga produk diproduksi bisa sesuai tepat waktu dan sesuai anggaran sambil menggunakan keseimbangan keterampilan dan metode yang optimal pada titik yang tepat selama perkembangan proyek. Nah, jadi kalau kita lihat ini menjadi 5 fase, fase 0 sampai dengan fase 4, dari ide sampai dengan produk baru. Nah, dari product dan cycle time excellent ini 7 elemen utama untuk model ini. 4 secara langsung mengawasi keseluruhan proses pengembangan produk di perusahaan. Yang pertama adalah penyediaan tim inti selama pengembangan. Yang kedua, penggunaan strategi produk. Yang ketiga adalah peninjauan dan penerapan manajemen teknologi yang benar. Dan yang keempat, pengesahan manajemen di lintas proyek. Nah, masuk ke poin selanjutnya, 1.3.4 tentang model total design. Metode ini memiliki proses terperinci tentang apa yang diperlukan. Nah, metode ini lebih detailnya dibahas oleh Stuart Pugh dengan ada 6 poin. Yang pertama adalah market atau pasar yang difungsikan untuk mengetahui kebutuhan pengguna dengan faktornya adalah persaingan, analisa persaingan, yang mana yang sudah terjual dan juga mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan produk yang ada. Yang kedua, spesifikasi jelas tentang kebutuhan yang akan dicakup dan poin apa saja yang dikembangkan dengan
mempertimbangkan faktor akuisisi info sintetis, yaitu penelitian dan data spesifik. Setelah itu lanjut ke konsep desain, tentunya dengan jelas pendekatan utama yang dirancang, faktornya pemilihan konsep, penanganan gangguan yang dikumpulkan, dan mulailah bertukar pikiran untuk setiap solusi. Yang keempat adalah detail design, proses desain, ide, sketsa, perencanaan dan kreasi, lalu pembuatan produk atau manufaktur, prototipe, dan model utama. Jika sesuai dengan tren, maka produk ini akan dijual ke pasar. Nah, selanjutnya poin 1.3.5 tentang third generation. Ini dibagi menjadi 3 generasi. Yang generasi pertama ini dijelaskan oleh After Gehani di tahun 96, karena generasi pertama ini dikembangkan di tahun 1996 dengan konsep over the wall, di mana masing-masing bagian itu kurangnya dan minimnya komunikasi antar bagian. Kurang lebih sama untuk generasi kedua, dan yang paling banyak dibahas adalah mengenai generasi ketiga. Generasi ini didorong agar dapat menciptakan produk baru dengan secara efisien dan secepat mungkin dibawa ke pasar dengan toleransi yang jauh lebih besar untuk memperhitungkan pengambilan risiko. Nah, ini dibahas oleh Cooper di tahun 2021, stage 1 sampai dengan step 4 dari mengenai investigasi sampai tes dan validasi. Nah, untuk model ketiga ini perlu adanya kolaborasi antara perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat manusia untuk mendukung produk ini bisa efisien dan tepat waktu untuk diluncurkan ke pasar. Untuk menjawab itu ada 4 F, yaitu yang pertama fluiditas, yang kedua adalah gerbang fazi, yang ketiga adalah fokus, dan yang keempat adalah fleksibel, yaitu model bukan proses untuk pengangguan kaku. Proyek ini memiliki perutan sendiri melalui proses. Dan yang terpenting adalah peran dari otoritatif manajemen senior untuk mendorong pengambilan keputusan dari anggota yang dipimpin oleh tim proyek di new product development ini. Yang selanjutnya tambahan adalah requirement capture proses model. Isu dalam pemodelan ini adalah memasukkan pandangan dan pemahaman persepsi, aktivitas dan peristiwa mengubah pernyataan pelanggan. Yang ketiga adalah peristiwa akuisisi dan transformasi data diperlukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang definisi persyaratan produk. Nah, ini dijelaskan di samping ini adalah data untuk difilter sampai dengan agree recruitment. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari mengulas paper tentang new development produk gitu ya, bahwa tidak ada metode yang dikembangkan secara khusus untuk mengikuti kebutuhan pelanggan melalui proses NPD dari konsep hingga peluncuran. Ada 6 poin. Yang pertama adalah kebutuhan pelanggan yang utama dibatasi pada literatur pemasaran dan risetnya. Yang kedua adalah minim perhatian khusus kepada keberhasilan atau kegagalan pelanggan, proses NPD tentang manajemen desain. Dan yang ketiga, tidak ada metode pemodelan NPD yang dirancang khusus untuk menangkap dan menunjukkan pengembangan produk baru. Dan yang keempat, telah dicatat bahwa riset pasar yang baik adalah kunci pencapaian bersama dengan penerapan praktis dari teknik kualitas. Yang kelima, strategi dan mekanisme penghubung struktur yang diadopsi di tingkat perusahaan dan proyek telah dibahas dalam literatur manajemen. Terakhir, sebuah kesenjangan kualitas telah diakui dan dibahas oleh peneliti sebelumnya. Namun, tentu saja ada persyaratan untuk penelitian lebih empiris untuk menyelidiki peran persepsi yang dimiliki desainer terhadap kualitas produk selama NPD. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 7 kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.